Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, Sobat Bruder. Kembali lagi di podcast Bruder Ideal. Halo, Assalamualaikum Bang Didit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran suaranya? Udah kedengeran. Alhamdulillah. Harus get headset berarti. Ya, kita bisa ngerekam podcast. Gimana Edil? Wie geht's? Good? Gut, danke. Und dir? Wie geht's? Alhamdulillah, es geht mir gut. Wo bist du jetzt? Jetzt bin ich im Deutschklasse in Mainschule. Ach so. Was machst du dann? Am Morgen habe ich mit anderen Lehrer getroffen und machen wir auch einen Podcast. Mhm. Jetzt habe ich schon gerade gebeten und warte auf dich, Podcast zu machen. Also, so, dann machen wir an. Machen wir jetzt, ja? Ja, machen wir jetzt. So, fangen wir an mit was Thema dann? Deutschland. Deutschland. Immer interessant. So, benutzen wir Deutsche oder Indonesisch oder was? Egal, tapi karena pendengarnya kita itu kebanyakan memang siswa-siswa ideal sih Bang Didit Gitu. yang dengar. It's okay, kita ada ngomong-ngomong Jerman juga sih kan biar memotivasi untuk terus menambah kosakata Jerman. Oke, berarti nanti kita inilah ya mix ya antara Indonesia, Inggris, Jerman, Aceh lah ya. Mana yang bisa ya? Kalau bisa bahasa lain juga kita tambah, cuman keterbatasan kemampuan ya. Oke, good. Oke. Ya. Sobat Bruder, ini sekarang tamu untuk podcast Bruder kali ini menarik kali ini pastinya. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu alumni Jerman. Beliau sudah menyelesaikan studi masternya di Jerman sudah dari beberapa tahun yang lalu dan sekarang beliau mengajar di salah satu universitas di Aceh, di Banda Aceh gitu ya. Tepatnya dulu sih sebenarnya udah alumni dari fakultas itu gitu. Asik. Oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama enak panggil apa? Bang Didit aja ya, biar lebih santai. Boleh. Biar berjarak gitu kan. Iya, siap. Oke. Nah, jadi kita mau kenalan nih sama Bang Didit. Aduh, tak kenal maka ta'aruf ya katanya. Iya, tak kenal maka ta'aruf. Tapi udah nggak boleh Bang ya. Kenapa nggak boleh? Ta'aruf aja ya. Oh, ta'aruf aja. Jadi nggak boleh lebih. Kalau nanti mau ada rencana mau lebih nggak bisa ya. Oh, nggak boleh. Jatah ideal lah. Oh ya, baik. Oke. Silakan Bang. Sip, baik. Halo alle, mein Name ist Dinaro. Ja, aber mein Spitzname ist Didit, Dina, egal, ja.
Boleh, yang penting jangan dipotong-potong jadi Dina atau Roro, karena nanti nggak enak sama Roro Jonggrang atau Dina Panduwinata, nanti sangka artis ya. Iya. Apalagi saat ini saya bertugas di Universitas Syakuala di Departemen Akuntansi, jurusan akuntansi, sebagai pengajar, masih dosen muda walaupun bermuka tua, nggak masalah kan. Bisa aja bang. Eh, Pernah dulu menjadi pengangguran ya di Jerman istilahnya, nggak tahu ngapain, akhirnya sangak-sangak kalau dalam bahasa Aceh bilangnya, tiba-tiba dapat gelar dari sana, alhamdulillah juga kan, Wah, dengan ini merendah merokok. oh iya, merendah untuk meninggi kan. Ya, ya dulu mengambil kuliahnya di International SEP program. SEP itu Small and Medium Enterprise Promotion and Training. Kalau bahasa sederhananya itu tentang entrepreneurship development, tentang pengembangan kewirausahaan untuk small medium enterprises atau UMKM kalau kita di Indonesia, yang fokusnya itu lebih tentang bagaimana kita bisa mengembangkan UKM atau SMI atau wira swasta untuk skala yang lebih baik, dan saya melihatnya dari sudut pandang akuntansi tentunya. Berangkat ke sana 2010, selesainya 2012 alhamdulillah. Tapi perjuangannya itu udah dimulai dari tahun 2008. Semenjak diumumkan mendapat beasiswa 2008, kami sudah pelatihan bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta selama 1 tahun, plus juga di Marburg dulu. Marburg itu salah satu kota di daerah Essen, nggak jauh dari Frankfurt am Main, sekitar 2 jam kalau kita naik bus. Di sana ada 1 bulan lagi untuk level Niveau-nya C1 sama C2, meskipun nggak sempat ikut ujiannya, tapi sempat belajarnya saja. Ya, setelah itu langsung melanjutkan kuliah di Leipzig, sebuah kota di Jerman Timur, di negara bagian Sachsen. Lokasinya nggak jauh dari kota Berlin, sekitar 2 jam dari kota Berlin. Di sana 2 tahun, alhamdulillah tepat waktu. Jadi biasanya pendidikan di Jerman tuh dimulainya di semester winter semester di bulan Oktober. Saya mulainya di Oktober 2010, selesainya di akhir September 2012. Karena memang hampir rata-rata program-program di Jerman itu dirancang memang agar mahasiswanya bisa selesai tepat waktu, selama mahasiswanya itu nggak malas. Ada yang harus digaris bawahi. Ya, harus selama tidak malas. Selama mahasiswa. Nggak malas ya. Karena pemahaman saya selama di sana, saya melihat sistem pendidikan di Jerman dan mungkin beberapa daerah di Eropa juga, tidak ada pernah saya mendengar seseorang itu dikeluarkan, di drop out istilahnya, atau misalnya mendapatkan masalah dalam bidang akademik gara-gara bodoh. Jarang sekali. Tapi kalau gara-gara malas, berlaku curang misalnya, itu sangat sering. Bahkan kalau kita istilahnya berlaku curang untuk ulangan ya, kalau istilah kita mungkin di sekolahan, itu bisa langsung di DO. Atau paling tidak mungkin peringatan pertama, artinya dia semester depan tidak boleh lagi mengambil mata kuliah dengan profesor yang sama, dia harus mencari profesor yang lain. Bahkan bisa-bisa mata kuliah tersebut dibatalkan atau mata pelajaran tersebut dibatalkan. Jadi langsung dapat nilai E hanya dengan gara-gara mungkin curang. Nah, definisi curangnya juga macam-macam. Kalau di sana definisi curang yang paling sederhana saja, artinya kita mungkin cuma melirik, itu sudah dianggap curang. Mungkin kalau di Indonesia masih ada toleransi, tapi kalau di Eropa, di Jerman, setahu saya, untuk yang namanya malas, curang, apalagi yang sifatnya yang sifatnya adalah sebuah tabiat yang nggak bisa dirubah, itu sangat berdampak jelek untuk akademik kita. Tapi nggak pernah gara-gara bodoh misalnya atau IPK-nya rendah di drop out. Kenapa? Karena memang treatment pendidikan di sana, orang bodoh itu bisa menjadi pandai, tapi orang malas tidak pernah bisa menjadi rajin, karena itu biasanya bawaan personal kata menurut mereka. Tapi wallahu alam ya, karena sebenarnya kita manusia
bisa berubah ya, tapi artinya mungkin kita di Indonesia atmosfer pendidikannya juga nggak mungkin tidak seketat di sana. Kalau di sana tuh memang atmosfer pendidikannya terasa sekali, kita memang benar-benar mematuhi semua peraturan. Kalau kita di sini kan masih ada tenggang rasanya, mungkin karena sifat ketimurannya mungkin ya, Iya. masih aduh nanti nggak enak yang ini yang itu dan seterusnya. Jadi mungkin Kalau di Indonesia kita santuy bang ya, ya. kalau bahasa anak sekarang ya. Nah, itu juga salah satu kajian saya yang cukup, maksudnya selama saya di sana saya juga lihat kan, apakah memang Iya. benar orang Indonesia itu kayak kita di sini lah, ngaret misalnya gitu, terlalu Mm-mm. santai, Iya. malas-malasan misalnya gitu. Tapi kenapa orang-orang di Eropa misalnya kok enggak misalnya gitu kan? Ternyata setelah saya lihat, nggak tahu ya, tapi hanya apa namanya pantauan secara umum saja, ternyata Iya. kondisi geografi itu memaksa seseorang menjadi seperti itu. Contohnya misalnya, kenapa di Indonesia nggak berhasil work, biking for work, misalnya, bike to work misalnya, bersepeda gitu ke kantor misalnya kan? Karena Iya. memang nggak mungkin bisa gitu kan? Kita jangankan bersepeda, jalan 2 meter aja udah berkeringat. Sampai ke kantor payah mandi jadinya kan. Mm-mm. Sedangkan di luar negeri bersepeda itu malah kalau bisa dianjurkan, apalagi di musim dingin misalnya kan. Nah, sehingga kalau kita lihat kehidupan di sana tuh rush, cepat. Kenapa? Karena kondisi alamnya memang memaksa mereka untuk selalu bergerak. Beda sama di Indonesia. Nah, jadi mungkin oleh sebab itu kenapa kalau kita di Indonesia ini lebih santuy, karena itu tadi kan cuacanya panas, jadi malas kemana-mana, ya kan? Santai-santai aja, saya gitu Iya. kan. Dan kita adalah daerah di Katulistiwa, di mana porsi siang sama malamnya itu sama panjangnya. Jadi artinya kalau jam-jam 2 ngaret ke jam 3 masih santai. Di Eropa, kalau di musim dingin, jam 2 itu sudah maghrib, jam 3 sudah isya. Jadi nggak ada Waduh. cerita kalau kita misalnya janjian jam 2 ke jam 3, berarti itu bergesernya dari maghrib sudah, bahkan dari mungkin menjelang maghrib sudah ke tengah malam kalau mungkin waktu Indonesia ya. Mungkin seperti itu perkiraannya. Sehingga kenapa Iya. mungkin kondisi geografi membuat kita jadi santuy, sedangkan mungkin di negara yang 4 musim dan juga mungkin kayak Eropa ya. Eropa itu kan cuma ada 2 musim sebenarnya, dingin dan dingin sekali sebenarnya kan. Ya Iya. sama kayak di Indonesia cuma ada 2 musim juga, panas dan panas sekali kan. Jadi itu. Tapi wallah alam tak benar entah enggak pandangan saya. Iya. Ya. So gimana brother? Apalagi nih yang Ya, ingin diskusikan? yang menariknya itu dengan Jerman. Hmm. Apa Jerman gitu, Bang Ginar Hmm. memilih Jerman sebagai destinasi untuk belajar S2 Wow. bidang ekonomi lagi Wah, karena masya Allah. mindset kebanyakan orang ya yang ideal tahu eh, ekonomi itu maksudnya Jerman bukan kiblat belajar ekonomi gitu. Ada yang beberapa teman-teman yang bilangnya Hmm. gitu kan. Nah, tapi abang yang sudah selesai yang sudah punya pengalaman melanjutkan master ekonomi di Jerman, boleh share deh pengalamannya gimana tuh bang? Ya, itu mungkin kembali lagi ke tadi ya, nggak kenal maka nggak sayang maksudnya ya. Iya. Ya, kita kan mengenal Jerman itu tentunya dari Pak Habibie, karena beliau salah satu yang apa istilahnya ya, yang memperkenalkan lah gimana Jerman itu dengan teknologinya, dan bagaimana Pak Habibie sendiri sebagai seorang tokoh Indonesia yang sangat luar biasa, alumni Jerman. Sehingga notabene-nya umumnya orang-orang di Indonesia atau mungkin juga di kawasan Asia Tenggara berpikir bahwa Jerman adalah negara teknologi. Belum lagi Jerman juga penghasil otomotif menurut saya yang paling lama dan paling banyak produknya. Cobalah sebutin produk-produk dari Eropa, dari Jerman khususnya, itu mulai dari Mercy, BMW, BMW ya, ada Iya. Porsche, ada Mm-mm. VW, VW ya, banyak sekali, termasuk beberapa yang juga kerjasama seperti Opel dan lain sebagainya. Negara mana yang punya produksi mobil sebanyak itu selain selain Jerman misalnya ya. Jadi dan juga Jerman juga terkenal sama dirgantaranya ya, karena juga Pak Habibie bergerak di bidang dirgantara. Jadi secara nggak langsung orang mengkaitkan bahwa oh nanti Jerman itu adalah kiblatnya teknologi, karena hampir semua industri besar teknologi itu dikenal dari Jerman. Dan itu juga yang pada awalnya
bukan memotivasi ya, yang membuat saya berpikir kayaknya Jerman ini menjadi negara yang tujuan yang asik. Kenapa? Karena produk Jerman itu ringnya itu tersebarnya sangat luar biasa, mulai dari obat nyamuk, Baygon, ya kan, sampai ke yang besar gitu, sampai ke mobil misalnya Mercy, ataupun misalnya kalau kita pergi ke supermarket kita lihat ada eskalator atau lift, itu biasanya produknya dari ThyssenKrupp, itu adalah produknya Jerman, ya kan. Kalau yang mau lebih sederhana, obat kita pun dari Bayer, dari Jerman juga. Jadi artinya saya berpikir kalau saya kuliah di Jerman, bisa bahasa Jerman, pulang, berarti saya bisa milih mau kerja di pabrik obat nyamuk, pabrik obat, pabrik mobil, sampai pabrik yang lainnya. Jadi kesempatannya untuk bekerja itu lebih luas, saya katakan. Dan juga itu tadi berarti skala networking saya itu lebih luas. Kenapa? Karena Jerman termasuk dalam bahasa penutur ketiga terbanyak dunia setelah Cina dan Spanyol. Penutur, maksudnya gini, kan penutur ya, apa istilahnya, saya lupa ada istilahnya, walaupun bahasa internasional itu Inggris, tapi Inggris ya, saya lupa, nanti kalau ingatkan lagi ya, tapi artinya Jerman itu termasuk juga yang banyak penggunanya gitu kan, banyak usernya. Setelah Mandarin, setelah Spanyol, Inggris, dan juga Jerman termasuk dalamnya. Lalu yang kedua, bahasa Jerman juga termasuk dalam bahasanya PBB. Dan yang ketiga, Jerman negara yang sangat menghargai orang-orang yang bisa bahasa dan budaya mereka. Jadi artinya kalau kita ingin melamar kerja di perusahaan Jerman, kalau kita bisa bahasa Jerman tentunya akan lebih cepat, atau juga akan menjadi pertimbangan untuk dipilih dibandingkan yang tidak bisa berbahasa Jerman. Itu yang pertama. Nah, namun sebenarnya Jerman sendiri bukan hanya negara teknologi sebagaimana mungkin yang orang banyak berpikir. Mungkin orang terkadang lupa bahwa Jerman juga penghasil komposer-komposer hebat dunia, seperti misalnya Mozart, Sebastian Bach, misalnya gitu. Atau, saya lupa nama komposer-komposer yang terkenal itu ya. Atau saking juga banyaknya. Saking banyaknya ya. Dan juga juga penghasil memang ini ya, produksi ya, penghasil penyair-penyair terkenal seperti misalnya Johann Wolfgang Goethe, dan bahkan beberapa aliran-aliran ideologi seperti misalnya Marxisme dari Karl Marx misalnya gitu kan. Jadi artinya kalau kita lihat ternyata nggak hanya dari sisi teknologi, Jerman juga penghasil orang-orang atau tokoh-tokoh yang bergerak di bidang budaya, sastra, sosial misalnya gitu kan. Dan juga kesehatan artinya. Jadi artinya teknologi yang sains murni maupun yang aplikatif seperti misalnya kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat misalnya di Jerman itu terkenal dengan Max Planck Institute misalnya kan, yang bergerak dalam bidang aplikatif sains misalnya, atau misalnya beberapa beberapa rumah sakit universitas yang menjadi rujukan. Kalau di sana disebut dengan Universität Klinikum. Nah, dia rumah sakitnya universitas, tapi levelnya itu kadang-kadang udah mengalahkan rumah sakit kita di Indonesia gitu kan. Dan yang paling terkenal tuh salah satunya adalah LMU, Ludwig Maximilian Universität Klinikum, tempat yang dulu Ibu Ainun Habibie dirawat dan meninggal juga di München. Ya, München sendiri juga kota tempat di mana Pak Habibie berdomisili. Jadi Pak Habibie itu udah kayak warga kehormatan di Jerman, bisa pulang pergi keluar Jerman itu tanpa perlu visa lagi, hanya cukup sekedar bawa paspor langsung ke Jerman. Nah, itu jadi kira-kira banyak informasi yang orang nggak tahu bahwa ternyata Jerman itu terkenal juga dengan budaya, literatur, sejarah. Nah, sejarah lagi, apalagi kalau kita berbicara sejarah, banyak sekali sejarah-sejarah Eropa itu juga berawal dari Jerman, ya, seperti misalnya European Union, tentang uang mata euro sendiri, itu awalnya dari Jerman. Atau juga mungkin kisah Napoleon Bonaparte yang sempat mengalami kekalahan perang terakhirnya di Leipzig, ya, sampai akhirnya dia mengasingkan diri ke sebuah pulau Malta, ya, dekat Siprus, akhirnya meninggal di sana. Atau ya tembok Berlin yang tentunya udah sangat terkenal, ya, bagaimana sebuah negara ditembokin, temboknya bukan 1 meter 2 meter tapi sampai puluhan bahkan ratusan kilometer. Jadi bayangkan misalnya ya, sebuah kota ditembokin misalnya gitu kan. Mungkin orang selama ini tembokinnya itu hanya tembokin bangunan seberapa besar lah, ini kota ditembokin. Lalu sebuah negara yang terpecah menjadi 2 dan bisa balik lagi, tidak seperti mungkin Korea Selatan dan Korea Utara yang terpecah langsung terpecah terus misalnya, atau Taiwan sama Cina yang terpecah terus misalnya gitu kan. Tapi
tapi Jerman bisa terpisah, habis itu bergabung lagi. Dan yang menariknya lagi di antara itu semua, maka dikatakan Jerman itu adalah the heart of Europe. Kenapa? Karena memang lokasinya itu dia berada pas di tengah-tengah Eropa. Jadi dan dia adalah bisa dikatakan semacam seperti landlocked country, walaupun tidak landlocked country. Kenapa seperti landlocked country? Karena dia dikelilingi langsung oleh 9 negara yang berbatasan langsung dengan Jerman. Jadi bisa dikatakan mulai dari utara, selatan, timur, barat, sekeliling Jerman itu semuanya dikelilingi oleh negara-negara lainnya. Nah, jadi kalau kita mulai dari sebelah barat, atas itu dimulai dari negara Belanda, turun ke bawah itu adalah Belgia, di bawahnya Luxembourg, di bawahnya lagi adalah Prancis. Di sebelah Prancis, di sebelah selatan itu ada Swiss, di sebelah Swiss ada Austria, lalu kalau kita bergeser ke kiri, di atas Austria itu ada Cekoslovakia, tapi sudah pisah, sekarang Ceko tersendiri, Slovakia tersendiri, di atas Ceko itu ada Polandia, dan di utaranya sekali itu ada Denmark. Jadi artinya apa? Secara nggak langsung Jerman akhirnya terasimilasi budaya dari 9 negara ini, atau malah sebaliknya mungkin Jerman yang mengasimilasi budaya ke 9 negara ini. Nah itu yang pertama. Itu yang keberapa ya? Bukan yang pertama lagi. Itu Ya, jadi kesekiannya Bang. yang udah kesian ya. Jadi menariknya Jerman itu gitu. Kenapa? Karena artinya pada saat kita kuliah di Jerman atau bekerja di Jerman, atmosfer internasional itu sudah pasti ada. Kenapa? Karena kita berbatasan langsung sama 9 negara. Jadi kalau dulu pernah saya buat joke gitu sama teman-teman saya bilang asik loh kuliah di Jerman. Kami sarapan pagi di bawah menara Eiffel Tower, ya kan? Makan siang nanti kami di bawah Gunung Alpen, makan malam kami mungkin berada di Menara Pisa Roma, gitu. Dan itu hal yang normal-normal saja karena memang berbatasan langsung, ya dekat misalnya kayak gitu. Jadi nggak aneh kita untuk membanggakan diri seperti itu. Iya. Keren ya, maksudnya berbagai kegiatan dikelilingi dengan tempat-tempat yang luar biasa ya Bang Dinar ya. Betul, jadi Instagram kita jadi penuh kan followernya karena foto-fotonya seperti itu kan. Dan itu jaraknya dekat sekali. Jadi contohnya seperti tempat saya tinggal di Leipzig. Kalau kita mau ke Eropa Timur, yaitu mulai dari Ceko itu udah masuk Eropa Timur dengan tampilan abad pertengahannya, castle-castlenya, dom-domnya, so romantic lah, sangat luar biasa. Itu hanya cuma 2 jam. Bayangkan kita kalau di Banda Aceh 2 jam paling jauh sakit pinggang baru sampai Sigli kan. Tapi kalau di Eropa, ya di Jerman, misalnya 2 jam kita udah pindah negara dengan suasana yang berbeda, budaya yang berbeda, kultur yang berbeda. Atau misalnya dari tempat saya ke Prancis itu 7 jam. Kalau kita sekarang 7 jam sakit pinggang baru sampai Idi mungkin, atau baru sampai Perla. Ya, kita 7 jam sudah sampai ke Bonjour, Madame, Bonjour, je m'appelle, sudah masuk ke negara yang berbeda. Nah itu beberapa hal yang dulu juga memotivasi saya harus kuliah di Eropa. Walaupun teman-teman yang lain berpikir lebih hebat kuliah di Amerika gitu kan, karena ya secara gengsi mungkin lebih mantap gitu. Atau ada teman-teman mengatakan asik di Australia lah, mau pulang kampung dekat misalnya gitu kan, suasananya kayak di Indonesia misalnya. Tapi saya pada saat itu berpikir kalau dekat-dekat bisa belakangan, sombong banget ya. Tapi maksud saya berpikir kayak gitu kan. Australia mah dekat, nanti belakangan juga nyampe. Terus kalau Amerika dari ujung ke ujung jalannya ya Amerika juga saya gitu kan. Jadi penerbangan dari San Francisco ke New York itu mungkin sekitar 8 jam. Udah jauh-jauh terbang masih di Amerika saya gitu kan. Mending di Eropa 2 jam udah pindah negara. 2 jam lagi pindah negara lagi, 2 jam lagi pindah negara lagi. Jadi artinya kalau dulu misalnya kita masih punya cap paspor itu pasti penuh buku paspor kita kan. Iya. Itu yang motivasi saya. Lalu yang hal menarik lainnya di Jerman adalah Jerman itu memiliki standar pendidikan yang merata hampir di semua tempat. Jadi boleh dibandingkan misalnya lulusan Australia, pasti ditanya, di Australia di kuliah di mana? Oh di UNSW, atau di Monash, atau di Melbourne Uni, atau di Adelaide misalnya gitu. Jadi mereka membuat ranking misalnya gitu. Atau misalnya orang kuliah di Amerika juga sama, di mana? Oh di Harvard misalnya gitu kan, di Columbia University, di Yale, di MIT
membuat peringkat. Di Inggris juga sama. Di mana? Oh, di Manchester, di Liverpool, misalnya gitu kan, di London Business School, misalnya gitu. Selalu membuat peringkat. Tapi nggak pernah ada misalnya orang tanya, kuliah di mana? Di Jerman. Nggak pernah nanya lagi kan, Iya. di Jerman di mananya. Kenapa? Karena memang orang udah tahu kualitas di Jerman itu walaupun di kecamatan Montasik sama di kabupaten misalnya di Janto atau di kota mana aja sama levelnya. Jadi begitu orang bilang saya lulusan Jerman, mereka nggak akan nanya lagi dari universitas mana, tinggal apa nih masuk ranking ke berapa universitasnya di kampung atau di kota itu nggak pernah ditanya. Berarti walaupun kuliah di Kenapa? pinggiran pun standarnya sama gitu ya, kurang lebih gitu Bang ya. Iya, Wah, sama. Jadi kalau misalnya beberapa alumni Jerman, misalnya contohnya Fauji Bowo, Pak Fauji Bowo kan, yang pernah juga menjadi duta besar Jerman, duta besar Indonesia di Jerman, juga mantan gubernur Jakarta. Beliau dulu kuliahnya di Braunschweig. Braunschweig, ya, Braunschweig itu dari Hannover, dari kota besar Hannover, kita harus naik kereta api lagi ke Braunschweig. Lumayan lah sekitar 2 jam atau 3 jam lagi. Itu hanya kota kecil. Bukan hanya itu, ada satu bukan menteri ya, kepala SKK Migas kalau nggak salah saya dulu, alumni ITB, saya lupa nama bapak atau beliau siapa, kuliahnya malah di Clausthal. Nah, Clausthal itu lebih lagi. Jadi dari Hannover kita ke Braunschweig, dari Braunschweig kita naik bus lagi ke atas gunung, sampailah di Clausthal. Tapi Clausthal terkenal dengan apa? Dengan pertambangan minyaknya. Jadi rata-rata alumni yang mengambil minyak itu pasti kuliahnya kalau di Jerman salah satunya di Clausthal. Bahkan salah satunya menjadi ketua SKK Migas. Pak Fauji Bowo di Braunschweig juga menjadi gubernur dan segala macam. Bahkan kalau saya pernah ada satu teman kita yang anak Aceh juga kuliah di sana, saking terpencilnya Clausthal itu, kami pernah juga buat jokes gitu kan. Jadi kami pernah bilang ini musim dingin nih, musim dingin kami bilang friend saya itu kami mau datang nih ke Clausthal kan. Terus dia bilang jangan musim dingin lah gitu. Kenapa? Karena nanti sering busnya nggak ada gitu. Karena kan kalau terjebak salju nggak ada kendaraan di sana saking remote areanya. Terus kami bilang ya udah siapinlah kereta babi kami mau datang seperti ya kan, kami ketawa-ketawa gitu kan. Jadi saking remote-nya daerah itu berada di daerah dataran tinggi puncak gunung, tapi mampu menghasilkan ahli pertambangan minyak yang sudah tersebar di mana-mana alumninya, bahkan juga menjadi orang-orang besar. wow. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana standar pendidikan di Jerman. Jadi nggak ada pernah tanya lagi lulusan mana. Dan orang pun tidak peduli. Jadi walaupun bisa dibilang, oh lulusan dari Berlin, oh ya bagus. Oh lulusan dari Leipzig. Walaupun orang mungkin nggak tahu di mana Leipzig, tapi orang ya, oh ya bagus. Gitu. Nggak pernah ada membandingkan misalnya gitu. Oh nggak gaul lah karena bukan lulusan dari kota besar atau sebaliknya. Seperti itu. Wah, menarik ya cerita tentang Jerman. Berarti untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin berpendapat bahwa Jerman itu hanya untuk belajar teknologi atau kesehatan, belajar ekonomi juga oke loh gitu ya. Iya, so pasti. Nah, sekarang kita dalam kondisi berpuasa, Bang. Ya. Pastinya Abang dulu 2 tahun di Jerman sempat merasakan puasa di Jerman tuh gimana? Pastinya kita pada kepo nih gimana puasa di Jerman. Iya, Mungkin kita dari jam berapa? Jam 5 sampai jam 7 udah buka gitu. Sedangkan di lamanya hari itu lebih dari malam gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana nih Bang pengalamannya? Pasti menarik nih buat bener. Iya, ya alhamdulillah 2010 itu pada saat kami pertama kali menginjakkan kaki di Jerman, kebetulan alhamdulillah adalah tibanya di puncak musim panas. Alhamdulillah sekali ya. Kenapa? Karena di puncak musim panas itu berarti kami berpuasa hampir 22 jam. Wow, 22 jam. Ya, alhamdulillah ya. Jadi bayangkan gitu, Bang. Sisa 2 jam ya. Jadi bayangkan misalnya kita di Indonesia yang hanya cuma 13 jam, paling maksimal 13 jam setengah. Tiba-tiba kami mendarat itu di Agustus, bulan Agustus tahun 2008. Ya, jadi kebetulan bulan puasanya itu di bulan Agustus. Jadi
puncak musim panas. Karena musim panas itu di Jerman mulainya sekitar Juni, puncaknya Agustus, habis itu mulai turun, September sudah turun sampai nanti masuk ke gugur dan musim dingin dan seterusnya. Jadi bulannya itu nggak bisa dipastikan juga. Tapi kebetulan pas kami tiba pada saat itu adalah puncak musim panas. Jadi bisa kebayang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kami harus berpuasa. Ya hari pertama sampai ya kaget, bisa gitu kan. Ya Allah, saya gitu kan. Kita sahur itu jam 2 pagi, saya gitu kan. Jam 2 pagi itu subuhnya, saya gitu kan. Kenapa? Karena nanti jam 3 itu udah mulai terang, udah kayak fajar, udah ada apa aroma-aroma jiga-jiga gitu kan. Iya. Nah, jam 4 udah terang. Ya, cuman tetap saja di Jerman itu jam kantornya tetap jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi apapun musimnya tetap jam 9 sampai jam 3. Nah, jadi bayangkan kami jam 2 sudah imsak, sudah sahur, maksudnya sudah harus siap-siap untuk subuh. Lalu buka puasanya itu adalah di jam setengah 11 maghrib. Ya, saya nggak bilang setengah 11 malam ya, karena masih maghrib kan misalnya. Kan? Iya. Nah, jadi kami baru tiba di Marburg pada saat itu. Lihat jadwal, sempat menelan ludah, mudah-mudahan nggak batal pada saat itu menelan ludah kan, karena lihat jadwal saja. Jadi kebayang baru nyampe saat itu masih belum mengenal dunia Jerman, ya nggak tahu makanannya kayak mana, gitu kan. Jadi kami harus beradaptasi sama musim, beradaptasi sama makanan, beradaptasi sama apa ya, sosial budayanya. Ya, karena di sana tidak istilahnya kloset kering misalnya. Jadi artinya tidak ada menggunakan air ya. Jadi artinya itu saja sudah menjadi masalah bagi kami, gimana kita mau membersihkan najis misalnya gitu kan. Membersihkan hadas kecil, hadas besar misalnya. Harus makan lagi makanan belum pas misalnya. Akhirnya kami seminggu pertama makannya mie instan terus misalnya gitu kan. Pasti bawa persediaan khas-khas dari sini dulu gitu. Oh pastilah kan, pasti telah mie instan, mie jinjer, ya kan, beras misalnya kan. Jadi masih kayak gitulah. Belum mengenal kebab pada saat itu, masih menganggap apa ini, belum tahu lah kebab itu. Ternyata akhirnya kebab lah menjadi penyelamat kami pada saat itu kan. Jadi ya sudah, jadi akhirnya seminggu pertama kami masih di rumah masak mie, makan nasi beras yang ada di bawah, sisa-sisa kemamah misalnya gitu kan. Sisa samsunti, lauk sama udang ebi. Wah, nikmatnya gitu kan. banget. Oh, luar biasa. Siang gini nih ceritanya. Memang harus kayak gitu kan, tambah telur pakai pakai belacan gitu-gitu lah pokoknya kan. Iya. Alhamdulillah seminggu kemudian sudah habis itu semua kan. 1 minggu. Sudah mulai 1 minggu saja cuman kan. Apa kabar 2 tahun ke depan gitu ya? Apa kabar ya, apalagi puasa kan, apa kabar ini 2 minggu lagi kayaknya ambil musafir kan. Jadi satu-satunya penyelamat adalah berbuka puasa di Masjid Arab. Nah, jadi kami sudah mulai bergerilya mencari di mana masjid-masjid Arab. Kenapa? Karena Masjid Arab itu kalau buka puasa itu menunya memang menu luar biasa. Nah, jadi kami terkejut lah kan. Jadi pertama sekali keluar pergi ke Masjid Arab yang di daerah Marburg, tempat kami belajar bahasa Jerman. Datang, saya itu sahab datang, saya itu dihidang tuh di atas jadikan rumah dijadikan masjid misalnya kan, bangunan misalnya. Jadi dihamparkan seperti plastik gitu di atas meja, di atas lantai gitu. Lalu sudah diletakkan semacam piring-piring isi dalam itu kayak bubur, ada kue-kue manis yang orang-orang Timur Tengah gitu. Banyak sekali buah, susu, jus, itu dari atas meja itu semua. Kami berpikir, wah mantep nih, asik nih, ada jus, ada susu, buahnya pun gila-gila, ada apel, anggur, pir, kiwi, entah apa-apa. Habis itu lihat semacam supnya mereka gitu, sup krauter itu entah apa-apa. Sudah begitu bunyi gitu, makan lah. Nah karena ini kan waktunya panjang, jadi maghrib itu bisa sampai 1,5 jam. Jadi artinya kami gak terburu-buru. Kalau kita kan maghrib habis makan buka puasa secepatnya sholat, istirahat sebentar sudah masuk isya. Nah, cuma karena di musim panas, jadi antara maghrib ke isyanya tuh lumayan panjang. Jadi artinya kami sempat makan dulu santai-santai. Bawaan pertama ya tetap terburu-buru karena terbawa dari Indonesia. Habis itu tapi lihat yang lain santai-santai, makan kurma dulu, makan buah, lari-lari dulu, pos up, makan lagi ya kan. Jadi kami berpikir, oh berarti kayak gitu sudah.
Setelah sekitar setengah jam kami santap semua. Ini kan baru pertama nih, santap semua, gerubak-gerubuk sampai udah buncit perut kan. Iya. Baru sholat. Nah, sholat kan. Setelah habis sholat, kami udah siap-siap pulang. Ternyata dibilang, loh kok pulang? Belum makan katanya. Kami bingung. Berarti yang Lah, tadi yang tadi itu apa? pembuka gitu. Yang tadi itu ternyata telah takjilnya. Waduh. Menu buka puasanya. Barulah keluar makanan sebenarnya. Di itulah saya yang terkejut sekali. Baru kali itu saya makan nasi biryani, paha kambingnya itu kayaknya memang dipotong sebegitu aja. Jadi satu talam besar itu nasi kambing biryani itu kan, Iya. belum dengan yang lain. Pokoknya saya memang udah nggak sanggup lagi, kami udah nggak sanggup lagi makan karena berpikir yang makanan pembuka tadi itulah dia berbuka puasanya. Ternyata kami terkecoh istilah kita kan, Iya. itu adalah takjilnya. Kalau istilah kita gitu lah, makan kurma sama teh manisnya. Kalau kita di Indonesia sama tahu isi ya, tambah risol, kan itulah kan. Waduh. Nah di sana takjilnya saja sudah kayak kita makan sebenarnya. Jadi akhirnya hari pertama kami nggak mampu untuk menghabiskan makanan apapun. Lalu setelah itu baru diselanjut dengan sholat isya dan tarawih. Nah tarawihnya alhamdulillah di sana di Masjid Arab itu satu malam satu juz. Nah, jadi kami mulai tarawih itu jam 11 setengah 12 malam, ya kan? Satu juz itu setengah 1 atau jam 1 saya lupa. Jadi setiap sholat tarawih kami insya, habis itu langsung sahur, langsung subuh. Jadi artinya jeda antara habis sholat tarawih sama untuk makan sahur lagi langsung gak lama kemudian sudah subuh. Nah, jadi akhirnya kami pontang-panting lah karena kan nggak tahu kan bahwa ternyata waktunya itu sangat mepet antara buka puasa ke sahurnya itu sangat mepet sekali lah. Iya. Gitu, kan? Harus adaptasi. Ya, harus adaptasi. Nah, akhirnya hari berikutnya kami sudah memahami medan, sudah menguasai strategi peperangan, ya kan? Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan. Nah, alhamdulillah puasa pada bulan tersebut aman dan damai. Dan kami berhasil meningkatkan tidak hanya kemampuan bahasa Jerman, tapi meningkatkan kemampuan timbangan. Karena timbangan sudah berhasil melewati angka yang positif lah ya. Nah, sebaliknya pada saat bulan winter, teman-teman semua pada berlomba-lomba untuk puasa sunat. Kenapa? Karena subuhnya itu jam 6:30 pagi, subuhnya, tapi baru keluar matahari itu jam 9, jam setengah 9 pagi. Buka puasanya itu jam 3:30 sore, jam 3 atau jam 3:30. Jadi artinya kita puasanya cuma kurang dari baru cuma 12 jam mungkin, nggak sampai pun kan. Dan karena musim dingin artinya ya. Nah ini menarik, musim panas di sana kita sanggup berpuasa lama. Kenapa? Karena udaranya sejuk. Jadi artinya di Eropa itu udaranya sebenarnya dingin gitu. Yang buat panas tuh hangatnya matahari. Jadi nggak pernah ada orang di Eropa tuh kalau misalnya musim panas berteduh di bawah pohon, nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena berteduh di bawah pohon itu berarti artinya dia nyari penyakit. Maksudnya artinya dia nyari dingin gitu kan? Iya. Kenapa? Karena yang buat udara dingin itu udaranya yang buat dingin, anginnya itu yang buat dingin. Karena anginnya kan bertiup dari kutub kan. Nah, tapi yang membuat hangat itu adalah mataharinya. Jadi walaupun musim panas tetap dingin, tetap suasana itu dingin, nyaman bisa, nggak seperti kita kan kering bisa gitu kan, panasnya itu kering bisa gitu. Nah sebaliknya di musim dingin malah kita jadi lebih banyak lapar gitu, jadi lapar, haus. Saya musim dingin bisa sampai 10 kali makan sehari. Kenapa? Karena memang ya sama seperti di Indonesia lah, kita kalau misalnya lagi hujan kepinginnya kayak sekarang makan bakso, kepingin kan makan yang berkuah-kuah, soto segala macam. Tidak habis makan lapar lagi. Karena memang badan kita berusaha supaya jangan dingin. Jadi jangan dingin itu dia minta asupan makan. Jadi begitu besarnya kuasa Allah, di saat kita puasanya panjang dibuat jadi nyaman, di saat buat pendek nggak buat kita jadi nyaman juga. Maksudnya berarti kita godaannya untuk makan lebih berat bisa gitu, karena udaranya dingin bisa gitu kan. Sehingga artinya walaupun kita puasa 22 jam atau puasa 12 jam sama kekuatannya kita harus menahan lapar sebagaimana kita di Indonesia yang selalu stabil 13 atau 14 jam. Jadi kondisi cuaca sama laparnya itu dibuat sama oleh Allah. Jadi begitu luar biasa ya kuasa Allah. Nah, sedemikian rupa. Jadi kalau kita tarik garis antara yang berpuasa 22 jam
dengan berpuasa yang 10 jam dengan yang berpuasa normal 13 jam sama perjuangannya gitu. Ya, dengan berbeda-beda ya, yang satu terlalu lama tapi dia nyaman, yang satu pendek tapi dia selalu lapar, atau kita ya Stabil. nggak terlalu panjang ya tapi nggak terlalu lapar juga, stabil. Iya. Kira-kira seperti itu. Wah, pengalaman berpuasa di Jerman. Ideal Gimana? ideal ke Jerman atau masih di Jerman gitu ya, tapi belum kenal. Oh, berarti Aidil 2010 juga, 2000 berapa? 2011. Oh, 2000? Di 2000. Aduh, suaranya agak putus-putus nih. 2011. Oh, 2011. Oh ya, 2011 saya masih di Jerman. Iya. Nah, sepulang dari Jerman lah dia cari-cari. Oh, iya. Gitu ya. Jadi tahu alumni yang sedang pendidikan di Jerman. Wah, teman-teman, itu menarik ya. Kita baru saja kayak beberapa menit tuh ya ikut merasakan gitu ya. Ada yang 22 jam, ada juga yang 22, dan tantangannya itu mereka punya tantangan tersendiri lah. Intinya Allah ciptakan itu semua secara adil lah ya. Iya. Makanya sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari, hijrahlah maka engkau akan menemukan dunia, saya gitu kan. Ternyata itu saya gitu. Kenapa kita harus berhijrah? Supaya kita tahu. Kalau saya pribadi, saya malah lebih mengenal Islam, saya lebih mengenal maksudnya saya malah mengingat kembali semua pelajaran-pelajaran agama yang kita pelajari masa kecil atau masa kita belajar beranjak dewasa itu malah pada saat di Jerman gitu. Kenapa? Karena kondisinya mengharuskan kita seperti itu. Kalau di kita di sini karena kita mayoritas, kita sering nggak berani bertanya. Kan kita misalnya, kenapa sholatnya harus kayak gitu? Kayak kita harusnya kita udah harus tahu gitu ya, merasa seperti ya, jadi akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu terjawab pada saat kita hijrah ke daerah yang minoritas. Kenapa ya? Karena itu tadi, akhirnya kita mencari jawaban, kita berusaha mencari tahu, kita berusaha untuk mendalami, akhirnya dapat jawabannya. Dan ya itu tadi ya, kita manusia itu diciptakan dengan akal dan logika. Terkadang mungkin pada saat kita belajar agama di masa kecil, kita selalu disuruh telan misalnya itu. Kenapa harus kayak gini? Alah, banyak yang ditanya, ikut aja apa kata Ustaz, kan seperti itu kan. Gak pernah dijelaskan apa makna atau hikmah atau apa. Tapi akhirnya setelah kita di luar negara yang mayoritas, maksudnya di negara minoritas, baru kita menemukan jawabannya, baik secara spiritual maupun secara logika, misalnya gitu kan. Jadi, dan itu juga jadi tantangan karena teman-teman di sana juga banyak yang bertanya, saya kenapa kalian tidak boleh memegang anjing atau memelihara anjing, misalnya seperti itu. Kenapa kalian tidak boleh meminum alkohol misalnya, tapi kalau kok boleh pakai alkohol untuk pengobatan misalnya kan? Atau ditanya apa nggak sakit badan lagi puasa panjang misalnya di bulan misalnya di musim panas kalian tetap harus kerja juga, nggak makan nggak minum, apakah itu baik bagi kesehatan dan seterusnya kan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan juga pada saat kita masih kecil atau pada saat kita meranjak dewasa, tapi kita nggak dapat jawabannya karena kita cuma dikasih jawabannya itu perintah Allah, itu adalah syarat sahnya, sunnahnya segala macam, tapi kita nggak pernah dapat makna di balik itu, kan? Nah, tapi pada saat kita di negara mayoritas non Muslim, mau tidak mau kita harus mencari jawabannya, atau ya kita ditanyakan hal yang sama oleh mereka sehingga kita harus menjawab hal-hal seperti itu. Nah, dan menariknya sama orang non Muslim, kita nggak bisa bilang itu kita sudah harus terima itu qanaah, nggak bisa. Kita harus jawabnya itu dengan logika, harus masuk ke dalam logikanya mereka. Kalau nggak masuk sama logika, mereka akan terus bertanya terus kan. Nah, seperti misalnya kenapa nggak boleh makan babi? Misalnya, kalau kita bilang babi itu kan kotor segala macam, ini itu banyak bakteri, ini segala macam. Sampai dia nanya kalau suatu saat nanti ditemukan ada alat yang bisa menghapus semua kuman dan bakteri di daging babi, apakah kalian tidak boleh juga makannya? Sampai ada yang bertanya seperti itu. Nah, kan menjadi jawaban menarik kan? Kalau kita bilang tetap tidak boleh, loh kenapa tidak boleh? Kemarin kamu bilang tidak boleh karena banyak kuman, banyak bakteri.
banyak apapun misalnya gitu. Tapi nanti kalau bisa ditemukan sebuah alat yang memang tidak menghasilkan bakteri sama sekali, nggak boleh makan juga. Tidak boleh, karena dalam Al-Quran memang dibilangnya kan daging babi, darah itu adalah haram dimakan. Saya kan, nah kita harus mencari logika berpikirnya kenapa kalau kita ditanyakan seperti itu. Atau misalnya kenapa tidak boleh pelihara anjing, padahal jelas-jelas anjing adalah binatang yang paling loyal sama manusia. Kenapa malah kita disuruh memelihara kucing, karena kucing kesayangan Nabi. Padahal kucing jelas-jelas kan dipanggil karena nggak mau datang cuma pas mau makan aja, habis itu hilang, beranak dia hilang lagi kan. Tapi anjing kan nggak pernah seperti itu. Anjing itu bahkan kalau kita lihat kayak cerita Hachiko, pemiliknya sudah meninggal saja, dia masih tetap setia menunggu sampai akhirnya mati menunggu majikannya. Jadi terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering sekali ditanyakan oleh teman-teman. Kenapa harus kucing? Kenapa bukan anjing? Padahal jelas-jelas dalam kenyataannya anjing adalah binatang yang memang benar-benar temannya manusia, sangat loyal, bisa diperintah. Kucing mana pernah ada yang bisa diperintah misalnya. Udah kita kasih makan aja, kita panggil, dia cuma nengokin aja tidur lagi kan. Kita datangi malah lari terkadang. Kalau ganggu dia tidur dicakar lagi kita. Jadi maksudnya kenapa seperti itu ya? Tapi itu tadi akhirnya kita akan jadi mencari tahu kan, bertanya, iya ya, kenapa ya, seperti itu kan? Kenapa ya? Terakhir nanti kita akan menemukan ada kaidah secara medisnya, kaidah secara psikologisnya. Seperti misalnya kucing, saya baru menemukan juga bahwa ternyata dengkuran kucing itu dia punya apa katanya hertznya itu apa, gelombangnya itu sama dengan gelombang pada saat kita dalam keadaan yang sangat tenang. Jadi artinya kalau kucing lagi mendengkur, kan ada itu kan kucing mendengkur itu, dengerin aja, deketin aja. Kenapa? Karena itu ternyata bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan kegalauan dan seterusnya. Terus yang kedua, dengan apa? Dengan berinteraksi. Ya, berarti artinya dengan berinteraksi dengan kucing itu ternyata dia bisa menghilangkan stres kita, bisa membuat badan kita lebih sehat. Kenapa? Karena nada yang dihasilkan dari dengkuran kucing itu, bukan dengkuran ya, pada saat kucing diam itu kan dia kan sering kayak gitu kan. Nggak mesti waktu pas dia tidur, pada saat dia duduk atau dia sedang santai aja dia pasti nanti akan seperti itu. Itu ternyata resonansinya itu sesuai sama resonansi di tubuh kita itu dalam masa yang sangat tenang, masa alfa istilahnya. Jadi kalau kita sering berinteraksi dengan kucing itu membuat kita hilang stres, lebih sehat. Itu salah satu yang nggak pernah saya temukan bacaannya. Yang kedua, kucing adalah binatang yang tidak pernah mau dekat sama air. Beda sama anjing kan. Kenapa? Apa kelebihannya binatang yang tidak mau dekat sama air? Salah satunya, berarti dia tidak akan mungkin tumbuh bakteri. Kenapa? Karena berarti kulit dia tidak lembab. Nah, itu. Jadi ya, kalau kutu wajar. Kutu kan bukan bakteri ya. Kutu kan binatang. Misalnya kutu itu makhluk hidup juga kan. Bakteri kan berbeda. Itu aja. Jadi kucing itu dia biasanya tidak ada bakteri. Tapi kalau virus beda lagi dia masalahnya kan. Nah, yang kedua, kucing itu dia jilatannya itu ternyata lidahnya itu kan dia punya pori-pori yang lengket sekali. Berbeda ya kan dengan lidahnya kita. Kita kalau jilat bulu kucing pasti lengket bulunya di lidah kita kan. Jangan coba, saya nggak sarankan juga kan. Tapi kenapa kucing? Ya, tapi kenapa kucing pada saat dia menjilat bulunya dia nggak lengket bulunya di lidah dia? Atau pada saat dia kan sering kita bisa ganggu kucing lagi jilat, dia jilat tangan kita kan terasa seperti kayak Spiderman gitu, lengket gitu kan. Nah, ternyata fungsinya pembersih di lidah kucing itu tuh memang maksimal gitu. Jadi pada saat dia mandi dengan menjilat badannya itu dia memang membersihkan badannya itu dengan maksimal. Makanya kenapa Rasul pada saat ada pernah kucing memakan di bejana, cuma dibilang ya sudah buang saja yang di bagian yang dia jilat, yang lain makan lagi. Jadi artinya tidak ada najis di situ. Cuma artinya kalau kita jijik kan akan menjadi haram kan. Jadi artinya Rasul cuma bilang buang saja yang dimakan atau dijilat sama kucing, yang selesainya makan lagi karena dia bersih, karena dia tidak bernajis. Nah, jadi ternyata jilatan kucing itu bersihnya itu memang maksimal. Nah, itu beberapa hal yang saya temukan ternyata kenapa kucing itu lebih baik kita pelihara dibandingkan misalnya anjing atau apapun. Begitu juga dengan misalnya kenapa daging babi tidak boleh dimakan dan segala macam, karena ternyata ada beberapa penelitian mengatakan bahwa genetik babi itu mirip dengan genetiknya manusia gitu. Jadi kalau kita makan babi pada dasarnya kita seperti menjadi kanibal karena kita memakan manusia gitu.
Tapi wallahu a'lam, itu hanya beberapa kajian-kajian yang coba saya dapatkan pada saat itu tadi kan, mencari jawaban-jawaban tentang beberapa hal yang mungkin pada saat kita di Aceh karena mayoritas pada saat kita tanyakan jawabannya udah nggak usah ditanya, nikmati aja, telan aja, seperti itu kan. Atau juga misalnya seperti ya karena genetiknya tadi mirip dengan manusia sehingga bisa kemungkinan apa namanya menularkan genetik tersebut, misalnya babi kan modelnya dia suka makan kotor misalnya gitu kan, babi suka apa namanya berkembang biak sembarangan dan seterusnya. Berkembang juga ya berkembang dan seterusnya. Tapi Allah alam karena orang kedokteran pasti lebih paham, jadi seorang ekonomi nggak ikut campur juga lebih jauh tentang hal itu ya. Ya ternyata abang belajar ekonomi ke Jerman. Itu makanya orang pengangguran di Jerman kayak gitu lah, nggak ada kerjaan jadi kerjaan jadinya kan. Menarik. Nah padahal berawal dari pertanyaan orang mungkin ya melihat. Edil ini suaranya kadang-kadang putus nih. Coba mungkin agak lebih ini sedikit. Awalnya nanti bagus gitu. Oh gitu bang ya. Kalau bisa nanti ujung-ujungnya. Apa? Kalau sekarang gimana nih, masih putus-putus suaranya? Itu bagus tuh, itu bagus. Oke. Nah jadi sobat Bruder, apa ya, cari jawaban gitu ya. Enggak kita tidak dapat diri jawaban. Nah, berbicara buka puasa dan makanan, ini ada yang menarik. Dan mau share dulu tempat belajar di kelas. Aduh, nanti putus suaranya ini lagi Dil. Gimana? Jadi pas Edil ngajar bahasa Jerman di kelas. Itu dia baru lulus SMP dan masuk ke SMK. Kedengaran bang? Itulah kadang-kadang nanti hilang, kadang-kadang nanti ada seperti kayak ini apa? Kayak double suara apa kayaknya? Oh gitu ya. Jadi nanti kadang-kadang ujungnya aja yang besar, besar yang lain nyet gitu. Gitu. Maaf ya sobat Bruder, kita jarak jauh nih. Masih satu provinsi. Satu provinsi beda kabupaten mungkin. Beda kabupaten aja. Nah, coba atau mungkin jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat jadi ini deh, coba pelan-pelan. Jadi kayak tak teh jadi. Nah, jadi gini Bang, Aidil ngajar bahasa Jerman kelas 10 nih ceritanya. Terus murid Aidil, dia memang baru Aidil dikejutkan dengan pertanyaan dia. Padahal Aidil sudah cerita pengalaman kurs di Jerman gitu kan. Itu kan berarti orang siswa dari Aceh yang mayoritas orang Islam tinggal di Jerman selama 3 minggu. Muncul lagi pertanyaan dari siswa ini. Dia nanya, Bruder, orang Islam boleh nggak ke Jerman katanya. Nah jadi kayak mindset di orang dari luar, ini ya untuk anak baru atau siapapun, Jerman itu masih tertutup orang Muslim mungkin gitu ya, atau begitu, maksudnya paradigmanya anak-anak sekarang masih melihat Jerman negara kafir. Padahal ada masjid juga di sana gitu. Dan dari yang Aidil lihat juga di sana tidak se-ekstrim yang diberitakan mungkin ya. Nah itu hanya sedikit sharing aja dari Aidil. Tapi yang menariknya ini berbicara makanan di Jerman, ada kebab yang dari Turki. Aidil mau ajak sharing. Ada salah satu kota yang mirip dengan nama makanan, apa ada hubungannya ini? Hamburger dengan kota Hamburg gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya akhiran kalau di dalam bahasa Jerman itu menunjukkan orang. Seperti misalnya Leipzig, berarti orangnya itu Leipziger. Berlin, orang Berlin itu disebut Berliner.
Nah, Hamburger berarti disebut adalah orangnya Hamburg. Kayak Makanya kenapa Deutscher orang Jerman ya. Deutsch menjadi Deutscher karena orang Jerman. Atau misalnya Asal. kayak Brandenburger Tor. Brandenburger itu berarti kan orang-orangnya Brandenburg gitu. Jadi dalam bahasa Jerman itu setiap akhiran ER salah satunya itu menunjukkan orang. Nah, apakah hamburger itu sama dengan hamburger? Nah, beda. Jadi hamburger yang dimaksud di Jerman itu adalah orang-orang Hamburg. Sedangkan hamburger yang di Amerika itu adalah sebenarnya awalnya kan dari ham. Ham itu adalah irisan paha babi ya. Irisan daging paha babi yang kalau istilah di sana tuh ada jadinya macam-macam, ada bacon, ada salami, ada apapun. Nah, salah satunya itu disebut dengan ham. Ham itu daging yang diselipkan ke dalam burger itu, sehingga makanya dibilang hamburger. Itu sebenarnya adalah roti yang di dalamnya adalah irisannya daging ham atau daging dari paha babi maksud saya, maaf ya, paha babi. Nah, tapi kan seiring perkembangan zaman, hamburger akhirnya nggak cuma babi saja, ada sapi, ada ayam, ada ikan bawahan kan. Ada Tapi telur dengan ya. ada telur dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan apa istilahnya kebiasaan makanan di sebuah daerah. Mungkin kalau di Aceh mungkin nanti isinya hamburger nasi di dalamnya, siapa tahu kan kita nggak bisa. Sama seperti ya, salah satu makanan cepat saji yang asal dari Amerika yang KFC itulah kan. Iya. Di negara asalnya ya nggak seperti menu kita di Indonesia. Di Indonesia itu ada pakai sopnya, ada pakai nasinya, sambalnya dan segala macam. Di negara asalnya mana ada hal-hal seperti itu kan. Akhirnya mereka menyesuaikan. Nah, Hamburger sendiri yang dimaksud di Jerman itu maksudnya adalah orang Hamburg artinya. Jadi warga Hamburg itu disebut dengan Hamburger. Sama kayak orang Frankfurt disebut dengan Frankfurter. Ya, habis itu orang orang Leipziger apalagi misalnya. Ada beberapa yang nggak menyebut dengan er misalnya. Contohnya kayak apa ya? Saya lupa misalnya, tapi mereka nggak menyebut dengan seperti itu misalnya. Nah, menariknya di Berlin, Berlin ada nama makanannya itu Berliner. Dia semacam donat. Donat yang di dalamnya itu ada selainya, biasanya selai buah. Jadi dan donatnya nggak bolong, jadi dia donat bulat, di dalamnya itu ada selai. Nah, itu disebut dengan Berliner. Itu makanan di Jerman, Makanan Berliner. khas di Jerman. Ya, di Berlin juga asalnya. Nah, makanya kenapa disebut Berliner ya karena kue tersebut adalah makanannya orang Berlin misalnya gitu kan. Di kue donat tersebut. Nah, namanya Berliner. Nah, jadi Berliner ini kalau di Berlin itu ada dua kemungkinannya. Kita sedang ngomongin donatnya yang donat isi istilahnya ya. Mungkin di Indonesia ini ada juga modelnya, dia nggak bolong donat tapi di dalamnya ada selainya, ada selai jam buahnya. Nah, juga Berliner itu merujuk kepada orang-orang Berlin misalnya gitu. Tapi kalau hamburger nggak ada makanannya. Ya hamburger ya makanan yang versi Amerikanya, tapi nggak ada orang Hamburg buat makanan hamburger misalnya. Nggak ada hubungannya sama sekali berarti. Nggak ada hubungan. Tapi kalau Berliner itu ada dua kemungkinannya. Kita ngomongin tentang donat atau ngomonginnya adalah orang Berlin. Nah, jadi itu sih sebenarnya ya kenapa dibilang hamburger. Jadi ya hamburger itu sebutan untuk warga Hamburg. Satu lagi adalah makanan yang dibuat dari Amerika yang berisi daging dan roti. Wah. Gitu kira-kira. Iya. Kalau tadi masalah enggak, tadi masalah Islam juga ya betul kayak Adil bilang, Jerman itu malah terkenalnya sama kebab. Jadi kebab di Jerman tuh akhirnya terbawa ke daerah lain misalnya seperti ke Yunani namanya, tapi bukan kebab lagi, saya lupa namanya apa misalnya, atau ke Belanda juga ada. Dan kalau kita pikir kok bisa ya di negara-negara tersebut ada kebab, padahal itu kan makanannya Turki misalnya gitu. Ya karena itu tadi, karena ternyata yang mengembangkan Jerman setelah mereka kalah perang itu adalah orang-orang Turki dan orang-orang Polandia. Nah, jadi artinya Jerman sendiri itu sudah terbiasa dengan budaya-budaya Islam, artinya sudah sering melihat orang-orang yang menggunakan jilbab, ya sudah sering melihat komunitas-komunitas Muslim, orang-orang yang sholat dan sebagainya. Karena ya, kita bisa bilang pedagangnya di Jerman itu adalah orang Turki, sebagaimana layaknya kalau di Indonesia yang menjadi pedagang adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese. Menjadi pedagang di Jerman itu salah satunya adalah orang-orang Turki.
Jadi nggak usah takut kalau kita orang Muslim, apalagi yang wanita yang mungkin menggunakan cadar atau menggunakan jilbab. Misalnya, aduh gimana nih kalau mau ke Turki, ke Eropa, ke Jerman. Nanti saya akan dianggap rasis dan sebagainya. Ya nggak mesti juga, misalnya gitu, aman-aman saja. Bahkan kalau kita pergi ke Prancis lebih lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena salah satu negara Commonwealth-nya Prancis itu adalah Aljazair. Jadi banyak sekali kayak tempat saya dulu di Prancis itu di daerah Toulouse, di daerah Limoges, itu kan banyak sekali komunitas warga Aljazair, orang-orang dari Afrika berkulit hitam tapi Muslim yang ada di sana. Jadi mereka ngomong bahasa Arab, mereka ngomong bahasa Prancis, komunitas Islam yang kuat. Bahkan di Prancis kita bisa membangun masjid yang memang benar-benar bentuknya seperti masjid. Kalau di Jerman hanya beberapa kota yang sudah berhasil membangun masjidnya itu dalam bentuk masjid, seperti misalnya di kota di daerah saya lupa. Di Itu adalah Köln ada masjid besar kan? ya, tapi bukan di Köln. Ada lagi satu lagi yang memang yang terbesar di Jerman. Saya lupa di daerah mana. Tapi nggak jauh-jauh dari daerah NRW, dari North Rhine-Westphalia juga, daerah NRW. Ya, tapi kalau untuk Eropa, masjid terbesar di Eropa itu adanya di Roma. Nah, jadi saya waktu pas kemarin itu ke Roma, sempat 1 bulan di sana, saya mengunjungi masjid terbesar di Eropa. Jadi bukan masjid terbesar di Italia, tapi masjid terbesar di Eropa itu adanya di Roma. Jadi bayangkan Roma di situ punya Vatikan, tapi di situ juga punya masjid terbesar yang di Eropa. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sejarah Islam di Eropa itu menarik sekali sebenarnya. Kenapa? Karena memang penyebaran Islam itu di Eropa itu dia mulai dari bawah ada, dari Mesir naik ke atas melalui Gibraltar menuju ke Granada, Spanyol, atau juga dari sebelah timur jauh yaitu dari Turki masuk juga melalui dari Konstantinopel ya. Sebenarnya penyebaran itu dari Konstantinopel, dan Konstantinopel itu ada yang menyebar dari bawah melalui Afrika, melalui Mesir, ada yang dari jalur daratnya yaitu melalui Konstantinopel, Turki, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat jejak-jejak sejarah Islam itu banyak sebenarnya di Eropa, dan jejak Islam terbesar itu ya di Granada dan Cordoba ya di Spanyol, di mana ada salah satu sekarang museum jadi museum sekarang, itu adalah bekas masjid jadi gereja, sekarang dimuseumkan. Sebagaimana juga yang kalau di Turki itu yang Blue Mosque itu dulunya adalah gereja jadi masjid dimuseumkan. Kalau di Granada masjid jadi gereja lalu dimuseumkan. Saya nggak tahu apakah sekarang udah dioperasikan lagi atau enggak. Nah, jadi sebenarnya menarik karena kita bisa belajar banyak juga tentang sejarah Islam ya, di Eropa, seperti misalnya lukisannya Bunda Maria yang ada di Museum Louvre di Paris ya, di Prancis, yang jilbabnya itu tulisannya adalah La ilaha illallah misalnya. Nah, jadi kalau kita ke Museum Louvre mungkin orang banyak pergi ke Mona Lisa, jangan lupa juga di Museum Louvre itu ada satu lukisan Bunda Maria ya, Mother Maria itu kalau kita lihat lukisannya itu dia menggunakan jilbab, menggunakan penutup kepala, dan di renda, di ujung rendanya itu tulisannya adalah La ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat kan wah menarik sekali. Jadi ternyata sebenarnya tahun kapan itu lukisan itu dibuat sudah mengenal La ilaha illallah misalnya gitu kan. Nah ternyata menurut yang saya baca-baca, La ilaha illallah itu dulu adalah sebuah tren. Jadi maksudnya bukan la ilaha illallahnya, berarti baju muslim itu adalah sebuah tren. Sebagaimana anak-anak zaman sekarang trennya adalah pakaian anak punk misalnya, pakaian Korea misalnya. Jadi artinya dulu orang menggunakan baju-baju muslim itu tren gitu. Jadi sebuah kebanggaan, sebagaimana orang-orang zaman sekarang menggunakan gaya-gaya anak gaul, anak Amerika, anak Korea gitu. Nah, sehingga terpotretlah lukisan Bunda Maria itu, Mother Teresa itu. Bunda Maria bukan yang beda lagi sama Mother Teresa. Bunda Maria itu ada menggunakan kerudung yang ada tulisan La ilaha illallahnya misalnya. Nah, jadi kita juga bisa belajar banyak sejarah-sejarah Islam selama kita di Eropa. Wah, menarik sekali nih ya. Berarti dulu sempat jadi kiblatnya fashion juga ya Islam itu. Maksudnya Iya, jadi tren misalnya kan. Kalau misalnya kita ke Cordoba atau Granada, misalnya di daerah Spanyol itu bahkan dulu ada sebuah rumah sakit di sana yang terkenal sekali.
yang ada itu saya lupa dari kutipannya dari kitab yang mana, katanya ada orang non muslim yang pada saat dia berkunjung ke Granada atau Cordoba saya lupa sakit ya, dia dirawat di rumah sakit itu yang katanya fasilitasnya sungguh luar biasa. Jadi dikatakan spraynya harum gitu ya, maksudnya apa, spraynya harum, terus di situ ada ruang pustakanya di mana tempat dokter-dokter berkumpul, bahkan dia diberikan uang karena selama dia sakit dia tidak bisa bekerja, dia diberikan uang. Jadi pernah orang tuanya mengirim kabar ke dia menanyakan apa kabarnya, dia bilang saya di sini sangat luar biasa, saya sangat baik-baik saja, bahkan saya juga mendapatkan uang, saya dilayani dengan baik, padahal itu adalah orang bukan dari daerah tersebut saya gitu. Jadi cerita ini muncul gara-gara kasus ini ya, karena wabah kita corona. Jadi sebenarnya bagaimana Islam sebenarnya sudah sangat sangat punya pengalaman dalam menghadapi wabah-wabah seperti ini gitu. Sejauh sebelum modernisasi Barat berkembang, Islam ternyata sudah lebih dahulu mampu untuk mengatasi sifat-sifat wabah-wabah seperti ini. Begitu kira-kira dia. Menarik sekali ya, kita dibawa jalan-jalan ke Eropa nih sama Bang Didi gitu ya. Nah, Sobat Bruder ya. Padahal dengar banyak lagi nih cerita tentang Eropa, kayaknya nggak ada habisnya kayaknya. Ya ini aja udah cukup lama berarti saya ngobrol-ngobrol ya, udah habis ceramah saya mungkin ini. Iya Bang, kalau dari Aduh, udah putus lagi. Gimana, Dil? dari waktu yang kita ngobrolin ini jam 4. Oh, sudah lama kali ya. Jadi rencananya berapa hari ini? Kalau bisa berminggu-minggu gitu Bang. Mulai dari puasa di Eropa, di Jerman tadi Bang ya. Ada satu pertanyaan yang mau Edil tanyakan tentang apa topi yang kerucut. Ini menarik untuk Edil bahas ya, walaupun waktunya udah lewat 1 jam ya Bang. Karena kebanyakan sekarang di budaya kita yang menggunakan uang itu menggunakan kerucut. Edil dengar juga cerita dan baca artikel di internet, ternyata itu ada hubungannya dengan apa ya, di Cordoba juga dulu, di mana orang Islam itu yang untuk membedakan orang orang ini. Nah, kenapa pernah dengar? Iya, yang sama lah berarti rujukan bacaan kita Dio, ya itu juga ya dikatakan dulu pada saat orang-orang tentara salib masuk ke Eropa, beda ya. Kalau kita pada saat Islam masuk ke daerah jajahan, kita nggak pernah berusaha untuk memusnahkan kepercayaan yang ada di tempat tersebut, seperti misalnya Konstantinopel ya. Konstantinopel misalnya Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat dia masuk ke Turki, Konstantinopel dulu namanya, pada saat masuk dia langsung berhadapan dengan pemimpin Kristen saat itu, langsung mengatakan saya tidak akan meruntuhkan gereja itu. Ya, itulah yang menjadi lumos sekarang ya. Saya tidak akan meruntuhkan, saya akan tetap biarkan, dan bagi kalian yang ingin beraktivitas untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan kalian, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting tidak saling mengganggu, dan ya artinya kalau misalnya dia adalah kafir, saya lupa kafir apa, dia kan harus membayar upeti misalnya ya, kecuali kafir harbi yang kita harus bunuh misalnya. Nah tapi berbeda pada saat misalnya orang pasukan salib masuk ke wilayah Muslim, itu yang terjadi di misalnya di Cordoba dan di Granada. Ya, pada saat mereka masuk, target mereka adalah memang perang suci, artinya mereka harus memusnahkan semua orang-orang yang dalam tanda kutip gembala, istilahnya domba tersesat ya kalau istilah pihak Nasrani, istilahnya bahwa mereka adalah pengembala dan kita adalah para domba yang tersesat. Nah, jadi artinya pilihannya cuma dua, masuk ke agama Kristen atau keluar. Artinya ya keluar di situ artinya apakah keluar dari dunia ini dibunuh atau juga keluar dari daerah tersebut misalnya gitu. Nah jadi pada saat ya, perang salib terjadi, ya, perang suci terjadi, mereka masuk,
Ada sebagian yang akhirnya terpaksa saya convert ke Kristen misalnya gitu, karena untuk menjaga keselamatan dan lain sebagainya. Ada yang convertnya pura-pura misalnya gitu, artinya dia mengaku Kristen tapi sebenarnya dia tetap melaksanakan ibadah sholat seperti biasa di dalam rumah dan seterusnya. Ada yang memang yang bilang ya saya tidak mau saya gitu kan, kalau misalnya memang kalian mau ngapa-ngapain ya ngapa-ngapain lah saya itu kan terserah saya gitu. Nah jadi akhirnya ya pemimpin Kristen pada saat itu yang berdasarkan artikel yang saya baca akhirnya mencoba untuk membedakan, memisahkan antara mana orang Muslim sama yang bukan itu ya dengan menggunakan topi kerucut tersebut. Gitu kan. Sebagaimana juga politik yang dilakukan oleh Belanda kepada orang Indonesia untuk bukan memecah ya, untuk menandai mana orang yang kuat agama Islamnya dengan menggunakan gelar haji. Jadi sebenarnya gelar haji itu adalah penanda yang dilakukan oleh kolonial Belanda untuk membedakan mana orang-orang yang sudah pergi haji sama yang belum. Jadi sehingga pada saat nanti orang-orang pergi haji itu kan berarti dianggap ideologi Islamnya kan lebih kuat. Nah, jadi itu sebagai penanda. Artinya berarti kalau nanti ada masalah, yang gelar-gelar haji ini lebih mudah dilacak misalnya. Nah, namun akhirnya gelar haji itu masih berlangsung sampai sekarang di kita ya, karena ya itu kan udah jadi kayak adat istiadat. Dan kalau nggak salah saya di Arab sendiri nggak ada yang pakai gelar haji kalau nggak salah saya. Tapi nanti mulai dikoreksinya. Nah jadi seperti itu. Jadi salah satu penandanya adalah menggunakan topi kerucut. Lalu ya yang masih tetap bermasalah akan dibantai, dibunuh, atau dikeluarkan dari Spanyol pada masa itu, dari Cordoba atau Granada. Tapi kalau informasi lebih detailnya saya nggak tahu lagi, maksudnya saya belum baca banyak. Tapi kita masih bisa melihat salah satu peninggalan besar Islam itu yaitu Benteng Alhambra yang ada di sana. Di Benteng Alhambra ini disebut dengan Benteng Merah karena dia terbuat dari tanah liat ya, besar sekali, dan kemudian dia posisinya agak sedikit di atas di dataran tinggi. Jadi kalau kita melihat kota Granada itu lebih bagus dari Benteng Alhambra itu salah satu peninggalannya. Dan juga masjid yang berubah menjadi gereja yang kalau nggak salah sekarang saya masih digunakan atau entah jadi museum saya lupa. Nah itu saya lupa, kalau nggak salah yang Blue Mosque itu ya kan, yang di Turki yang menjadi museum, tapi kalau yang di Spanyol itu masih tetap digunakan sebagai gereja. Nah jadi kira-kira seperti itu. Iya bang. Ya menarik sekali ya. Berarti ada filosofinya semua bang ya. Setiap sejarah itu pasti ketika kita hubungkan dengan apa yang terjadi sekarang pasti ada penyebab juga gitu ya. Iya. Wah, terima kasih nih Bang Didit udah diajak untuk keliling-keliling Jerman, Eropa, Granada, kemana lagi tadi kita ya, dengan sama-sama keadaan yang harus stay at home, tapi Bruder nggak stay at home, stay at school, karena di sini wifi-nya lancar, jadi bisa kerjain apa yang bisa diselesaikan. Asik, mantap. Ini baru namanya pengajar yang berdedikasi tinggi ya. Bukan lagi pada lain udah. Iya. Terima kasih banyak Bang Didit. Semoga apa yang tadi sama-sama Edil. Apa ya kita obrolin bisa bermanfaat untuk sobat Bruder ya. Benar. Amin. Insyaallah. Di luar sana gitu ya. Oke, sobat Bruder, terima kasih untuk podcast kita kali ini, dan juga makasih banyak buat Bang Didit. Nah, semoga sama-sama gitu ya, karena nggak cuma di Jerman aja ya selama di jalan-jalan juga itu. Oh, so pastilah. Traveler full time gitu Bang. Ya. Iya, pasti harus. Oke, nah terima kasih Bang Didit. Sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Jangan lupa didengar dan di-share podcast Bruder. Ingat tagline-nya Bruder, jangan pernah takut untuk salah karena salah itu nggak benar. Hehehe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.